Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume mengantar studi Islam sebagai tugas UAS. Yang pertama yaitu resume yang pertama bermateri pengertian tujuan dan urgensi dan ruang lingkupnya. Pengertian pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seorang untuk mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang digital. Yang kedua yaitu urgensi. Urgensi dimensi metodologis termasuk di dalamnya pendekatan. Merupakan hal penting dalam melaksanakan studi Islam, tentu saja dengan tanpa menyampaikan urgensi materi ajaran Islam itu sendiri akan adapun urgensi metodologi dan pendekatan dalam pelaksanaan studi Islam. Yang pertama yaitu kelemahan umat Islam pada umumnya dalam melakukan kajian terhadap ajaran Islam secara komprehensif. Langsung yang resume kedua yang bermateri tentang sumber hukum Islam, karakteristik dan ruang lingkup. Pengertian sumber hukum Islam yaitu tempat pengambilan hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam syariat Islam. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, karakteristik Islam. Agama Islam itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Agama lain karakter yang khas dari Islam itu adalah Rabbaniyah, sempurna, integral, menyeluruh, alamiah. Yang ketiga, ruang lingkup. Agama Islam adalah risalah atau pesan-pesan yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan pedoman. Ada komponen yang tidak akan bisa dipisahkan agama Islam. Tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan yaitu yang pertama akidah atau iman, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Lanjut ke selanjutnya kelompok yang ketiga yaitu sumber kajian Islam. Sumber kajian Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis. Hadis adalah ketika ada permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran, kita akan mencari permasalahan itu di hadis. Yang ketiga ijtihad. Ijtihad dalam peristiwa wafatnya Rasulullah SAW berarti berakhir pada proses turunnya wahyu dan Al-Quran dan hadis. Sementara itu perkembangan zaman yang membawanya permasalahan sendiri karena ada problematika kehidupan. Lalu permasalahan itu diselesaikan oleh para ulama ahli agama, itulah yang dinamakan ijtihad. Selanjutnya yang keempat yaitu bermateri tentang hakikat agama dan kebutuhan manusia akan doktrin agama. Yang pertama pengertian hakikat. Pengertian hakikat adalah kata hakikat merupakan kata benda atau kata sifat yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia yaitu mempunyai arti kepunyaan, kebenaran atau benar-benar. Yang kedua pengertian agama. Pengertian agama adalah kata agama berasal dari Sansakerta. A artinya tidak dan gama kacau. Berarti ketika kita hidup beragama yaitu hidup kita tidak akan kacau. Yang ketiga unsur-unsur agama. Agama memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu keyakinan. Pada umumnya pasti semua agama mempunyai keyakinan yang berbeda dan keyakinan pada Tuhan adalah fondasi agama. Yang kedua penyembahan. Pasti setelah ada keyakinan pada sesuatu yang lebih besar maka lahirlah rasa takut dalam diri kita. Dengan rasa takut tertanam pada diri manusia maka dia akan menyembah Tuhan yang yakini. Beragama merupakan fitrah manusia sehingga manusia tidak bisa dipisahkan dari agama. Fitrah tersebut ditanamkan pada diri mereka masing-masing, pada mereka berada dalam rahim. Oleh sebab itu beragama menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh setiap insan.
Riset pun menyatakan bahwa 80% populasi di dunia menganut beragama atau meyakini kepercayaan tertentu. Yang terakhir, resume yang terakhir adalah bermateri pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam menurut bahasa yang mudahnya yaitu cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami atau mendalami Islam secara baik dan benar. Ada beberapa pendekatan yang dibahas di sini. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandasi pada masyarakat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Pendekatan antropologi. Pada hakikatnya membahas mengenai pendekatan budidaya manusia, namun dalam budaya terdapat unsur yang sangat melekat yaitu agama. Yang ketiga, pendekatan psikologis. Yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah jiwa manusia yang berhubungan dengan agama, baik dari pengaruh maupun akibat yang ditimbulkannya atau dengan cara pandangan psikologi terhadap individu, sosial dan spiritual, maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama. Mungkin penjelasan dari persentase dari tugas UTS yaitu dari 1 sampai 5 mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya Asep Rizal Apriansah dari HKI 2. Sekali lagi mohon maaf bila ada perkataan dan penjelasan yang tidak cukup dalam. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.